III nilai 3. Maka posisi pasien itu berbaring terlentang. Berbaring yang mana ya? Nah, ini tripod aku ini. Nah, Ini tripod aku. mengapa berbaring? Sesuai prosedur di buku, karena nilai 3 itu posisi gerakannya harus melawan gravitasi, sehingga fleksinya harus mengarah ke atas, seperti itu ya. Nah, maka posisi awal bisa bagi ini berarti sama persis seperti pas ukur LBS, yaitu tangan dalam posisi supine, seperti ini ya. Jadi seperti ini, bukan mid position. Itu yang perlu diingat ya. Oke. Mungkin bisa dibuka saja supaya lebih kelihatan ototnya. Lagi ya. Karena nilai 3 harus ada palpasinya ya. Nah, otot bisa itu otot sangat mudah dicari ya, ini ya. Nah, ini nanti kalau dia bergerak aktif dia akan berkontraksi. Maka terapis akan menstabilisasi lengan atas ya, stabilisasi. Kemudian pasien melakukan gerak aktif fleksi elbow. Kalau Anda memerintahkan pasien kan nggak mungkin Bu fleksi elbow gitu ya. Jadi Ibu Bapak bisa ditekuk sikunya sampai penuh, saya contohkan gerakannya. Nah, oke, kita mulai ya, hitungan ketiga ditekuk sikunya. 1, 2, 3 sampai penuh, set, terus sampai penuh ya. Sudah full, kita palpasi. Nah, ini bicepsnya kontraksi. Ini nilai 3. Jadi kalau nilainya segini apa 3? Belum. Harus full ROM. Jelas seperti itu? Sekarang kita ke nilai 4. Nilai 4 berarti kita terapis memberikan tahanan ya. Tahanan minimal atau sedang berlawanan dengan gerak yang dilakukan pasien. Jadi kalau pasiennya fleksi berarti terapis melawan ke arah ekstensi. Dengan tahanan kita memegang secara lumbricalis. Jadi seperti ini pada bagian distal. Jadi tangan saya yang satu menstabilisasi bagian proksimal, satunya lagi saya memberikan tahanan. Pegangannya seperti ini ya, yang mantap di arah distal. Pasien nanti menekuk, saya meluruskan. Seperti itu ya, kita coba hitungan ketiga ditekuk. Saya lawan 1, 2, 3. Terus sampai penuh. Oke. Nah, ini sudah penuh dan tidak perlu adanya palpasi karena dengan tahanan itu ototnya sudah tampak sekali kontraksinya. Seperti itu ya. Nilai 5 tinggal tahanannya ditambahin. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ada gambaran bicep? Ya. Sekarang kita lanjutkan ke brachialis. Gerakannya masih sama, fleksi elbow. Hanya kita mau mencari otot bagian mana yang kontraksi sehingga ini posisi awalnya harus dirubah. Tangan letakkan dalam posisi pro. Brachialis. Ya, semua bisa melihat? Bisa. Jadi nanti gerakannya pasien itu gini. Nah, sehingga otot yang bekerja utama itu bukan bicepsnya, tapi brachialisnya. Baik, kita akan mencoba hitungan ketiga. Silahkan ditekuk sampai 1, 2, 3. Terus. Oke, kan penuh ya. Baik, itu nilai 3. Nilai 4 tinggal dikasih tahanan ya, dan harus full R. Kita coba 1, 2, 3. Ya. Oke, nilai 5 tinggal nambahi tahanannya sampai maksimal. Itu ada gambaran brachialis. Sekarang brachioradialis. Mana, Mak?
letakkan dalam posisi mid position seperti ini. Jangan kebalik antara bicep dengan brachialis, brachioradialis. Ini posisinya seperti ini ya. Jelas semuanya? Oke. Otot brachioradialis itu kelihatan sekali. Nah, ototnya ini. Ya, jadi ada di tekukannya ini ya. Oke. Nanti dia tendonnya sampai di sini. Nah, ini kita coba 1, 2, 3. Terus sampai full. Terus. Oke. Nah, seperti itu ya nilai 3. Sehingga nilai 4 Ditekukan 1, 2, 3. dulu. Ini kelihatan sekali. Ya. Nilai 5 tinggal dikasih tahanan sampai maksimal dan gerakan pasien juga harus bisa sampai maksimal. Itu untuk bisa brachialis, brachioradialis nilai 3, 4, 5. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ke nilai 2. Nilai 2 itu 2 alternatif Posisi yang posisi. pertama berbaring miring. Kalau berbaring miring, posisi terapis ada di belakangnya pasien. Ini berbaring ke sana. Agak mundur. Kakinya, lututnya ditekuk aja, jadi kamu tekuk dua-duanya. Relax ya. Oke, seperti ini. Mengapa? Supaya gerakannya miring sehingga tidak melawan gravitasi. Jadi kalau bicep berarti posisi tangannya gini. Supine, ya. Ini Anda melihat dari depan kan ini supine ya, seperti itu. Ya, ada yang bingung? Tidak ada. Nah, saya menyangga pada lengan atasnya. Kamu bersandar di telapak tangan saya saja. Jangan ada gerakan ABD ya. Yang gerak hanya fleksi elbow seperti ini dan gerakannya aktif. Jadi terapis jangan menggerakkan tangannya pasien. Biarkan pasien bergerak sendiri. Kalau dia bisa full ROM berarti nilainya 2. Seperti itu ya. Kita coba. Lihat tangannya Bu Rina yang sebelah kiri. Ini saya hanya menyangga saja. Jadi nanti yang bergerak biar pasiennya sendiri. Kita mulai hitungan ketiga. Kamu miringin yang enak. Hitungan ketiga ditekuk sikunya sampai penuh. 1, 2, 3. Sampai penuh ya. Mampunya. Oke, ketika sudah penuh maka kita palpasi. Nah, ini bicep. Oke, jelas? Jelas. Nah, sekarang kalau brachialis bagaimana? Prone. Nah, ini ya. Maka nanti pasien tekuknya seperti ini sampai penuh. Kita coba. Pasien yang bergerak sendiri, terapis hanya menstabilisasi saja. Sampai penuh ya gerakannya ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, seperti ini. Nah, kemudian brachioradialis bagaimana? Mid positionnya seperti ini. Ya. Oke, jelas? Kita kok mas. 1, 2, 3. Sudah penuh ya. Ya. Itu alternatif posisi pertama untuk nilai 2 pada bicep brachii, brachialis, brachioradialis. Ada pertanyaan dulu sebelum ke alternatif kedua. Kalau belum ada kita ke alternatif kedua. Kamu duduk mas. Duduk di bawah ya, di lantai aja ya. Pasiennya nyaman, duduk menghadap ke temenmu. Duduk. Tangannya ABD 90 derajat, dekat nomor ini.
Oke, asumsinya pokoknya ini ABD 90 derajat gitu ya. Nah, ini posisinya seperti ini, maka gerakannya tidak melawan gravitasi, sama seperti tadi. Jadi terapis menyangga ya dari belakang seperti ini, di bagian proksimal distal kita sangga, pasien melakukan gerakan secara aktif. Ini dimulai dari bicep 1, 2, 3. Oke, sampai full ya. Udah full ya. Nah ini nilai 2. Bisa brachialis tinggal dibalik ya. Nah seperti ini. Yuk ditekuk 1, 2, 3 sampai full. Oke. Kemudian nilai 2 untuk brachioradialis mid position ya. 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Apa harus ada bantal? Tidak, ini saya hanya menyesuaikan ketinggiannya pasien ya. Jadi nanti menyesuaikan. Intinya ABD 90. Oke, terima kasih. Mau praktek dulu atau lanjut satu otot tricep? Oke, satu otot tricep kamu berbaring lagi. Tricep itu antagonisnya bicep ya. Gerakannya apa berarti? Ekstensi. Nah, kalau kita mencari nilai 3 berarti harus melawan gravitasi. Berarti posisi pasien bagaimana? Kalau tengkurap itu alternatif ketika pasien mengalami keterbatasan atau sakit di shoulder ya nanti untuk pengukuran tricep. Kalau dia shouldernya tidak ada kelemahan, bahunya tidak ada kelemahan, maka pengukuran tricep itu dalam posisi berbaring terlentang. Saya di sini supaya kelihatan. Jadi nanti posisinya fleksi shoulder 90 derajat dan elbow-nya ditekuk sampai tekuk mas. Nah, ini sebagai start positionnya. Semua bisa melihat? Nah, terapis menstabilisasi bagian lengan atas. Jadi saya memegangi lengan atasnya pasien. Nah, sehingga ini kalau nanti digerakkan lurus ini, nah gerakannya melawan gravitasi karena gerakannya ke atas, gitu ya. Oke, dan gerakannya harus aktif. Kita mulai nilai 3, 1, 2, 3, luruskan sampai full ya. Nah kita palpasi, tahu palpasinya tricep ya, di atasnya siku ya. Oke, nah di sini ini ya. Nilai 4 berarti tinggal dikasih tahanan saya ke arah fleksi, pasien melawan ke arah ekstensi. Kita coba 1, 2, 3 terus sampai full. Nilai 5 tinggal nambahi tahanannya. Iya, saya tambahi tahanannya 1, 2, 3. Oke, ini ketika shoulder pasien tidak ada permasalahan. Baru kalau Anda menjumpai shouldernya juga bermasalah, nggak bisa, maka alternatif pengukurannya dengan tengkurap. Kita coba ya, tapi ini jangan dilakukan kalau pasiennya bisa tidak ada keterbatasan pada shouldernya. Tengkurap. Berikutnya adalah tinggal di sana. Ya. Terus tangannya diambil di agak geser ke tepi sehingga ini nanti sikunya bantu. Ya sudah nyaman ya. Ya, itu nggak usah kamu gitu kan nggak apa-apa ini. Ini senyaman aja. Jadi ini mengapa? Jadi ini disangga
Sehingga asumsinya orang dengan keterbatasan gerak disorder dia tetap bisa kita lakukan pengetesan seperti itu. Jadi kalau nilai 3 ya tinggal hasilnya diminta untuk gerak aktif diluruskan. Nanti kita tinggal palpasi seperti ini. Kita ulangi ya. Nilai 3, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nilai 4 berarti dikasih 1, 2, 3. Terus, ya. Sekali lagi ini kalau ada keterbatasan di mana? Shoulder. Kalau nggak ada berarti dengan posisi Oke, terus kita lanjut ke nilai 2 berbaring miring lagi, Mas. Jadi tinggal mengubah posisi awal. Kalau bisa tadi kan posisinya apa? Lurus ditekuk, kalau ini ditekuk baru pasien diminta lurus. Ini yang lurus, tangannya yang lurus, Mas. Nah, oke. Ini ya. Lengan atasmu menunggu di telapak tangan saya saja. Oke. Ini diluruskan ya. 1, 2, 3. Nah, gini terus kita palpasi. Oke. Ada alternatif lain nggak? Ada. Yang duduk tadi. Jadi berarti kalau bisa tadi kan dari lurus ya, ditekuk. Kalau ini tinggal dari ditekuk ke lurus. Ada gambaran ya? Oke, sebelum lanjut lagi dipraktekkan supaya tidak lupa. Jadi ada bicep, brachialis, brachioradialis dan triceps. Silakan.